bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kalau misalnya tadi saudara sudah membuka dari Matius pasal yang pertama, jangan ditutup terlebih dahulu karena itu yang kita akan lihat bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca di dalam bahasa yang kami mengerti. Dan sebentar lagi kami akan renungkan bersama-sama. Kami mohon dan kami minta kepadamu ya Tuhan, supaya Engkaulah yang boleh ada di tengah-tengah kami. Engkau Raja yang agung yang sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Di dalam keberadaan manusia yang begitu terbatas di dalam kelahiran seorang bayi bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa, kalau misalnya dari bayi itu bukan hanya menjadi bayi di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, tetapi bayi itu boleh menjadi dewasa, boleh mengajari dan melayani kami. Dan terutama Tuhan, bayi itu juga boleh Tuhan mengemban salib Kristus yang seharusnya kami emban ya Tuhan. Kami berterima kasih sekali lagi ya Bapa buat apa yang Yesus sudah lakukan buat kami. Pada saat ini ketika kami membaca firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau yang boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami secara leluasa. Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh bekerja dan boleh menerjemahkan kata-kata mati, kata-kata hamba-Mu ini Tuhan menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kalau ditanya kepada kita, apa arti sebuah nama? Saudara-saudara, apa arti sebuah nama? Kalau mungkin ditanya kepada kita, apa arti namamu? Pernah nggak saudara berpikir apa arti nama kita? Mungkin saya ajak kepada saudara untuk bicara kepada teman sebelahnya. Kalau belum kenal, silakan kenalan. Dan tanya namanya siapa, dan tanya apa artinya nama itu. Kalau tahu tentunya. Ya. Jadi silakan dengan teman sebelahnya yang belum kenal terutama say hi, tanya namanya, dan juga tanya arti daripada namanya, ya. Udah kenal ya? Pertama-tama kenalnya yang lebih penting, yang kedua cari tahu arti daripada namanya. Jadi saya coba tanya sama Adrian, apa arti nama Adrian? Dia bilang katanya the son of the son? Rich meaning rich, kaya. Oke, jadinya Adrian itu memang kelihatannya ditakdirkan untuk kaya, saudara-saudara. Amin. Apa arti namamu? Begitu. Seringkali kita ditanya seperti itu, saudara-saudara. Saya ditanya seringkali, apa namanya? Kian. Artinya apa? Begitu loh ya. Saya juga bingung, saudara-saudara, artinya apa. Tetapi nama saya itu aslinya dari nama Chinese, yang berubah menjadi Kian, saudara-saudara.
Dan ketika orang dengar nama saya biasa ya, saudara langsung dibikin joke begitu ya, Kian Hari, Kian Jaya, begitu disebutnya, atau mungkin Kian apa lagi, Kian kemari dan seterusnya, saudara-saudara. Atau mungkin seringkali ada yang pakai nama saya, menyalahgunakan nama saya sebagai nama toko, saudara-saudara. Jadi ada toko-toko, kalau saudara Google ada banyak sekali toko di Indonesia yang namanya Kian Jaya, saudara-saudara. Atau mungkin banyak bis malam juga yang namanya Kian Jaya juga, saudara-saudara. Jadi seringkali kita ditanya apa arti daripada nama kita dan kita nggak tahu gitu loh. Mungkin sekarang ada bagusnya untuk kita melihat apa arti daripada nama kita. Kalau saudara ditanya oleh orang, apa arti nama Yesus? Apa arti nama Yesus? Ada yang bisa jawab? Apa arti nama Yesus? Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, tetapi ketika orang tanya kepada kita, apa arti nama Yesus, belum tentu kita tahu. Menarik, saudara-saudara, dari pembacaan Alkitab yang tadi kita baca, memang ini adalah cerita di sekitar Natal, kita melihat di sini bahwa nama Yesus itu adalah nama yang dipilih bukan oleh Maria dan Yusuf. Jadi biasanya, kalau misalnya anak itu lahir, namanya itu diberikan oleh orang tuanya, betul nggak? Ya. Jadi itu bukan nama yang diberikan oleh Maria dan Yusuf, tetapi nama yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Melalui siapa? Melalui malaikat yang diberikan atau dikirim kepada Maria dan Yusuf untuk berbicara. Tadi bacaan yang tadi kita baca dari Matius 1 ayat 21 dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki, kata malaikat, dan engkau, maksudnya engkau kepada Maria dan Yusuf, akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi ini saudara-saudara, nama ini diberikan ketika Maria pada waktu itu baru mengandung. Ketika Maria pada waktu itu baru mengandung, bukan karena mengandung karena pembuahan biologis dengan Yusuf, tetapi karena karya daripada Roh Kudus. Dia mengandung karena karya daripada Roh Kudus. Karena Allah bekerja, saudara-saudara, di dalam kehidupan Maria pada waktu itu dan juga Yusuf. Dan saat itu tentunya mereka tidak tahu gendernya akan seperti apa. Pada waktu itu tidak ada ultrasound untuk cek dan detect gendernya seperti apa. Tetapi karena Allah mewahyukan mereka bahwa anaknya akan anak laki-laki dan mereka akan menamai anak itu Yesus, mereka beriman dan mereka percaya bahwa anaknya yaitu akan laki-laki dan mereka harus menamai anak mereka Yesus. Dan nama itu, saudara-saudara, seperti nama-nama kita seharusnya itu mengandung arti, begitu. Oke? Apakah arti daripada nama kita? Arti daripada nama Yesus. Seringkali orang tua kasih nama tanpa tahu juga artinya apa, itu urusan kedua, artinya apa, tetapi pokoknya dikasih aja nama, begitu. Ataupun juga mungkin kita mencoba untuk mengganti nama kita, sehingga nama kita itu kelihatan keren, begitu ya. Mungkin nggak suka dengan Kian, diganti dengan Ken, atau dengan Kianu, mungkin saudara-saudara, supaya agak keren sedikit. Nah, tetapi saudara-saudara seringkali kita nggak tahu apa arti daripada nama itu. Tetapi jelas sekali ketika Allah memberikan nama pada waktu itu kepada Maria dan Yusuf untuk menamakan anaknya Yesus, ada artinya. Dan artinya jelas, bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya ialah, kenapa namanya Yesus? Ada 3 hal, saudara-saudara, kalau kita baca dari apa yang tadi kita lihat di Matius 1 ayat 21, 18 sampai 21, ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, yaitu karena dia datang, Allah datang menyelamatkan umatnya. Nah, nama Yesus, saudara-saudara, di dalam Alkitab sebetulnya mempunyai akar daripada perjanjian lama yang sangat kental sekali, dan akar itu sebetulnya mirip dengan akar kata daripada seorang yang bernama Joshua, ya, atau seorang yang bernama Yosia atau Josiah, yang artinya sebetulnya yaitu Tuhan adalah penyelamat. Dia yang menyelamatkan, atau dia adalah
keselamatan. Oleh karena itu, nama daripada Yesus seringkali itu berarti adalah penyelamat atau savior. Penyelamat atau savior. Dan ini beberapa kali saudara-saudara dikatakan di dalam Alkitab. Yang pertama dari Lukas 2 ayat 11. Di Lukas 2 ayat 11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dikatakan pada hari ini akan lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dari Yohanes 3 ayat 17 dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi sekali lagi, artinya apa? Untuk penyelamat dunia. Dan dikatakan dengan jelas di sini bahwa tujuan Kristus datang ke dalam dunia yaitu untuk menyelamatkan dunia. Bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, nama Yesus itu adalah nama yang sifatnya menunjukkan maksud dan rencana Allah. Dan ini bukan hanya rencana Allah, rencana A, B, C, D, E. Ini bukan rencana Allah dalam rencana A1, A2, B1, B2, bukan. Tetapi ini adalah rencana Allah dari semua rencana Allah. Begitu ya. Jadi dari semua rencana Allah akan kehidupan kita, apakah itu mungkin Allah merencanakan kita untuk menjadi seorang pendeta, untuk menjadi seorang desainer, untuk menjadi seorang chemical engineer, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Allah merencanakan rencana yang terbesar, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Itu sesuatu yang luar biasa dan harus kita ketahui, saudara-saudara. Jadi dari semuanya, tujuan utama ialah Allah datang ke dalam dunia, mengirim Yesus Kristus, menjadi penyelamat dunia. Dan itu adalah rencana Allah yang paling besar di antara semua rencananya. Rencana Allah yang paling utama dari semua rencananya. Interesting ya saudara-saudara ya. Seringkali kita bertanya kan ya kepada Allah ya. Allah, dalam doa kita, apa sih sebetulnya yang Allah mau dalam hidupku? Begitu. Aku mau disuruh jadi apa sih sebetulnya di dalam hidupku? Seringkali kita tanya seperti itu saudara-saudara. Dan seringkali kita merasa frustrasi. Karena apa? Karena kita gak menemukan jawabannya. Karena kita pikir Allah kok gak kasih tahu saya. Allah kok gak bisikin saya begitu loh. Allah kok gak memberikan saya mimpi. Allah kok gak bicara kepada saya melalui firman-Nya. Tetapi saudara, kita seringkali lupa bahwa tujuan Allah yang utama sebetulnya udah terjadi di dalam kehidupan kita. Yaitu dengan menyelamatkan kita, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah menyelamatkan kita. Karena kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan terlalu frustrasi. Ketika kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tahu bahwa rencana Dia ialah untuk datang dan menyelamatkan kita. Kita sudah lebih daripada pemenang. Kita sudah lebih daripada orang-orang yang mencari, saudara-saudara. Karena kita sudah tahu rencana Allah yang paling besar. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena kita tahu, saudara-saudara, rencana yang paling besar. Ada banyak orang pergi untuk bertapa, pergi untuk puasa, pergi untuk ke tempat lain untuk mencari. Apa maksud Tuhan atau apa maksud si penguasa universal ini buat kehidupan saya? Tetapi kita, saudara-saudara, adalah orang-orang yang sudah mengetahui rencana Allah yang terbesar. Yaitu dengan mengirimkan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dan luar biasa, saudara-saudara, Dia bukan hanya datang sebagai juru selamat, tetapi Dia datang untuk menjadi Allah yang mengerti semua yang kita lalui, saudara-saudara. Dan kita tahu bahwa di dalam masa Natal ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Masih ada perang, masih ada kelaparan, masih ada orang-orang yang sakit dan orang-orang yang sekarat dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi kita tahu bahwa dari semuanya itu, Yesus sebetulnya sudah datang dan sudah menjadi Allah yang menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Jadi dengan kata lain, Dia merasakan semua yang kita rasakan. Dia go through semua yang kita lalui.
Dia mengerti semuanya. Dan luar biasa saudara-saudara, dia adalah Allah yang datang untuk melakukan misi yang utama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, siapa yang diselamatkan? Matius 1 ayat 21 mengatakan apa? Bahwa namanya Yesus karena apa? Kita baca bersama-sama. Namanya Yesus karena apa? Mulai dari kata karena, 1, 2, 3. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia akan menyelamatkan umatnya, dikatakan. Beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan, He will save His people. Siapa umatnya ini? Umatnya ini bukan umat Israel ya, jangan salah ya. Ini umat Israel termasuk di dalamnya. Tetapi yang dimaksud di sini sebetulnya adalah semua orang. Semua orang yang Allah kasihi tidak terkecuali. Semua orang yang Allah ciptakan tidak terkecuali. Yang matanya sipit, yang matanya sedikit besar, yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, dan lain sebagainya saudara-saudara. Itu semua Allah kasihi. Dia mengasihi seluruh isi dunia saudara-saudara. Dan di dalam konteks Matius di sini dikatakan itu adalah berlaku bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ini sesuatu yang luar biasa loh. Matius pada waktu itu ditulis oleh Matius, Injil Matius ditulis oleh Matius untuk siapa? Yaitu kebanyakan adalah untuk orang-orang Yahudi. Tetapi Matius katakan di sini bahwa Allah mengasihi semua orang. Orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Orang pilihan maupun orang kafir. Dan Allah merencanakan hal ini saudara-saudara. Ini bukannya second plan daripada Allah. Tetapi Allah sudah merencanakan hal ini itu udah ribuan tahun yang lalu. Dikatakan di Yesaya 45 ayat 22, dia katakan di sini bahwa berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Dan ini adalah pesan ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan kemudian di Lukas 2 ayat 10 dikatakan jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara. Jadi Yesus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Dia datang untuk menyelamatkan umat Allah. Semuanya saudara-saudara tidak terkecuali. Dan Allah menginginkan semua orang untuk datang kepada Dia, manusia yang diciptakan olehnya. Dia kepingin menyelamatkan semua orang, saudara-saudara. Dia kepingin agar semua orang datang kepadanya dan menyembah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat tersebut. Tetapi sayangnya memang kita tahu, tidak semua orang meresponi undangan Allah ini. Tidak kita tahu bahwa gereja itu kalau misalnya diresponi oleh 50% aja dari orang yang diundang oleh Allah, gereja itu akan jauh lebih banyak, saudara-saudara, daripada apa yang ada pada saat ini. Kenapa gereja-gereja yang setia untuk mengkhotbahkan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, itu nggak sebanyak gereja-gereja yang boleh dikatakan tidak setia kepada Injil Kristus? Itu adalah karena apa? Karena tidak semua orang meresponi panggilan Allah. Nggak banyak yang datang. Kabar keselamatan ini tetap diberikan. Walaupun tidak banyak yang meresponi. Inilah pesan Natal sebenarnya. Natal itu saudara-saudara adalah untuk semua orang. Untuk semua orang. Natal itu bukan hanya untuk yang bersuka cita. Natal itu bukan hanya untuk orang yang happy, yang datang dengan bawa kado. No, Natal itu adalah untuk semuanya. Semua kita, saudara-saudara, baik yang sedang melalui kesulitan di dalam kehidupan maupun yang sedang bersuka cita. Baik yang baru punya anak ataupun juga yang struggle untuk mempunyai anak. Baik itu yang mungkin punya banyak kelimpahan pada hari Natal ini, walaupun mereka yang kelaparan. Natal adalah untuk semua orang karena Allah mengasihi ciptaannya. Dan luar biasa saudara-saudara, pintu terbuka bagi semua orang dari berbagai macam latar belakang yang belum percaya kepada Allah untuk datang kepadanya. Dan Natal ini saudara-saudara ada kesempatan yang luar biasa, besar sekali untuk kita datang dan menyembah Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Juru Selamat tersebut. Dan mungkin kita adalah salah satu
Yang pertama datang menyembah Raja, penyelamat dunia ini, saudara-saudara. Di dalam keluarga saya nggak tahu, apakah saudara adalah satu-satunya seorang yang percaya kepada Kristus di keluarga saudara? Apakah saudara adalah mungkin generasi ketiga atau keempat di dalam keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apapun itu saudara-saudara, Allah adalah Allah yang datang karena Dia mengasihi manusia. Yang ketiga, saudara-saudara, kenapa Dia datang untuk menyelamatkan manusia? Karena ada masalah yang sangat besar, saudara-saudara. Matius 1 ayat 21 dia katakan, engkau akan menamakan Dia Yesus karena Dialah yang datang untuk menyelamatkan apa? Umatnya dari apa, saudara-saudara? Dari apa? Dari dosa mereka. Bukan dari kemiskinan, bukan dari sakit penyakit, bukan dari kekurangan, tetapi dari dosa. Karena apa, saudara-saudara? Dari semua masalah yang dihadapi oleh manusia pada saat ini, kalau kita dengar berita di tempat-tempat lain, saudara-saudara, Yesus datang bukan untuk memberikan kebebasan ya pertama-tama ya, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan dosa kita. Dia datang menjadi seorang penyelamat, menjadi seorang pembaru. Dan di sini kita bukan bicara sekali lagi sakit penyakit, kekurangan keuangan, dan lain sebagainya. Itu adalah masalah jelas, bukannya saya bilang itu tidak ada masalah. Tetapi yang terutama masalah dari manusia yaitu adalah dosa. Dan itulah yang menjadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Dari semua yang masalah yang ada yang begitu kompleks pada saat ini, ada satu masalah yang terbesar, yaitu dosa. Jadi percuma saudara-saudara kalau misalnya Yesus datang hanya untuk memberikan kepada kita kelegaan, kesembuhan dari sakit penyakit dan juga kekayaan mungkin. Kalau Yesus tidak memberikan kepada kita juru selamat atau Dia datang sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa, percuma saudara-saudara. Percuma. Dia datang dan tujuan utama adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan seringkali dosa itu kita pikir hanya sekedar pelanggaran. Ya. Kita sering sekali berpikir dosa itu hanya sekedar pelanggaran. Ketika saya berbohong, ketika saya speeding dan lain sebagainya, mungkin saya berdosa. Tetapi dosa ternyata lebih daripada itu, saudara-saudara. Jauh lebih dalam daripada itu. Ketika kita menggantikan diri kita di dalam posisi yang seharusnya Allah, pada saat itu kita berdosa. Allah yang seharusnya memerintah kita, kita gantikan dengan diri kita sendiri. Untuk mengatur kehidupan kita, pada saat itu kita berdosa. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Karena apa? Karena mereka melihat apa yang menarik buat mereka, mereka ambil, dan mereka tidak peduli dengan Allah. Itu dosa, saudara-saudara. Dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah yang seharusnya dihukum mati. Dan kita adalah orang-orang yang gak layak sebetulnya untuk menerima keselamatan dari Allah. Karena apa? Karena kita tahu, saudara-saudara, kita bukan hanya melakukan dosa 1 kali, bukan hanya melakukan dosa 2 kali, bukan melakukan dosa 4 kali, dan seterusnya. Tetapi kita melakukan dosa terus-menerus. Tetapi Allah tetap mengasihi kita. Dan ini saudara-saudara yang dikatakan oleh Alkitab sebagai dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan apa? Kita baca bersama-sama ya. Semuanya kalau sudah ketemu, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tidak terkecuali. Semua orang tidak terkecuali. Mau yang puluhan tahun ada di dalam gereja, maupun yang baru 1 minggu. Mau yang namanya mungkin ada di dalam plakat gereja, kalau saudara lihat di gereja kita, itu ada gedung-gedung yang ada plakatnya, dan namanya itu biasa ada nama orang yang diabadikan di sana, dicantumkan di sana, dan nama orang itu untuk dikenang. Orang itu pun adalah orang berdosa. Ketika bayi baru lahir, walaupun bayi itu cute, saudara-saudara, walaupun bayi itu lucu, saudara-saudara, tetapi kita harus sadar bahwa bayi itu adalah berdosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak terkecuali kita semua.
yang ada di dalam ruangan ini. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Dia mengirimkan Yesus sebagai juru selamat bagi dunia, bagi kita secara personally. Untuk kita datang kepada Dia. Dan datang percaya kepada Dia, menyembah Dia, datang menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kalau ada satu keputusan yang paling penting yang perlu kita lakukan pada hari Natal ini, saudara-saudara, bukannya hadiah apa yang perlu saya berikan untuk anak saya, bukannya gift seperti apa yang saya harus berikan kepada suami atau istri saya, bukanlah juga liburan apa yang harus saya berikan untuk keluarga saya. Tetapi apakah saya sudah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Itu keputusan yang jauh lebih penting. Pertanyaan yang jauh lebih penting yang perlu kita jawab bersama-sama. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Kalau saudara lihat 1 tahun yang lalu, masih ingat nggak? 1 tahun yang lalu Natal itu ada di mana? Lagi ngapain? Mungkin ada yang ingat ya, ada yang lupa. Mungkin kita harus tanya kepada diri kita, apakah saya sudah menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini, compare dengan 1 tahun yang lalu. Oke? Dan ini adalah challenge yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan, dan juga untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami, untuk mengingat, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Tuhan, ada begitu banyak yang bisa membuat kami distracted ya Tuhan, daripada semua yang ada ya Tuhan di dalam dunia ini menjelang atau di sekitar hari Natal, yang membuat kami Tuhan tidak fokus lagi kepada apa sebetulnya yang menjadi inti daripada cerita Natal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami adalah bagian di dalamnya, yang mengerti siapa Dia. Bagi kami yang belum percaya, ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan pada momen Natal ini. Tetapi biarlah kiranya kami boleh mengambil keputusan yang tepat Tuhan, untuk melakukan yang terpenting di antara semua yang penting, di antara semua yang menarik. Apakah kami sudah mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami? Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan yang boleh terus bekerja Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan pada Natal ini untuk kami datang dengan keheningan, di tengah-tengah keheningan, untuk kami datang sekali lagi ya Bapa, dan menyembah bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus. Percaya kepadanya, percaya kepada karyanya di atas kayu salib, dan boleh meresponi Dia untuk hidup, memberikan seluruh hidup kami sepenuhnya untuk Dia, untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya kami tidak salah fokus Tuhan di dalam momen Natal ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang diberikan untuk kami. Di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin.